Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa nafa' al-intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa' al-intifa' wal ifadata wal istifada wal hasala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'al anfusana mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa taqna'u bi ata'ik wa tardha bi qada'ik. Allahumma ya man biyadihi maqalidul umur kulliha wa ilayhi yarjul amru kullu ya fattah ya alim iftah alaina fathan qariba in tastaftihu faqad ja'akumul fatah inna fatahna laka fathan mubina nasrun minallahi wa fathun qarib. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa jammilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alamikum fid darain amin. Min hikamil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, man lam yasun nafsahu lam yanfa'hu ilmu. Siapa orang yang tidak menjaga dirinya atau tidak menjaga nafsunya, lam yanfa'hu ilmu, ilmunya tidak akan bermanfaat untuknya. Ilmu itu yang diinginkan adalah manfaatnya, karena itu adalah hasil dan buahnya. Sehingga Nabi SAW mengajarkan kepada kita di dalam doanya memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Dan beliau juga mengajarkan kepada kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Baik ilmu dunia, lebih-lebih ilmu akhirat, itu yang diinginkan adalah manfaatnya, yang dicari adalah hasilnya. Lah tentunya beda ilmu yang manfaat dengan ilmu yang tidak bermanfaat, itu enggak sama. Perbedaannya sangat jauh. Karena ilmu yang bermanfaat membuat orangnya semakin takut, sehingga derajatnya semakin tinggi. Ilmu yang bermanfaat, setiap ia mendapatkannya membuat ia semakin takut. Dapat takut,
dapat takut. Jadi takut. Karena semakin takut membuat dia semakin semangat, semakin rajin di dalam menjalankan ibadah, baik itu di siangnya ataupun malamnya. Dan istiqomah tidak ia tinggalkan dengan keadaan apapun. Itu ilmu yang bermanfaat. Ya, karena dia semakin semangat, semakin rajin dalam beribadah, tentunya ya, semakin dekat dengan tujuan, semakin mulia, istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan itu Allah sematkan orang yang berilmu dan ilmunya manfaat itu di dalam Al-Quran. Cirinya mereka, tanda-tandanya mereka adalah khasyah, takut. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Disematkan oleh Allah, dicantumkan di dalam ayat Al-Quran yang abadi, yang tidak akan mungkin bisa ada yang merubahnya atau menghilangkannya. Ulama tentunya yang dimaksud oleh Allah adalah al-amilun, yang mengamalkan ilmunya sehingga ilmunya tadi itu manfaat, sehingga menjadikan mereka hamba-hamba Allah yang takut kepadanya. Beda dengan ilmu yang nggak bermanfaat. Kalau ilmu yang tidak bermanfaat itu pengetahuannya tidak berguna sama sekali untuknya. Pengetahuannya itu hanya sekedar pengetahuan, tapi ia merubah-rubah, mengganti-ganti sesuai dengan yang cocok pada dirinya. Itu ilmu yang tidak bermanfaat. Lah kalau orang yang mendapatkan ilmu manfaat itu mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, beda dengan orang yang mendapatkan ilmu tapi tidak bermanfaat. Dia tidak mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Justru mereka adalah orang yang paling keji azabnya dari Allah di hari kiamat. Sebagaimana disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hullahu bi'ilmih. Paling kejihnya azab di hari kiamat diberikan oleh Allah kepada orang alim, bukan orang jahil, bukan orang bodoh, tapi orang alim. Cirinya orang alim yang bagaimana? Lam yanfa'ullah bi'ilmi, yang Allah tidak memberikan kemanfaatan dalam ilmunya, tidak membuatnya takut, tidak membuatnya zuhud, tidak membuatnya semakin semangat di dalam kebaikan, tidak membuatnya ikhlas dan yang lain sebagainya. Nah, karena itu di dalam kitab Zubat disebutkan fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min gabri ubadil wathan. Orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya itu berarti nggak manfaat. Mu'adzabun, disiksa oleh Allah. Min gabli ubadil wathan, sebelum penyembah berhala.
sebelum orang yang mengkufuri Allah, sebelum orang yang beriman kepada Allah, terlebih dahulu orang yang beriman, dan itu bukan orang jahil tapi orang yang alim tapi ilmu yang nggak manfaat. Mereka duluan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kenapa ilmu itu bisa tidak bermanfaat? Di antaranya ketika ia tidak menjaga dirinya, tidak menjaga nafsunya, membiarkan nafsunya liar, tidak mengekangnya, tidak membasminya, tidak membunuhnya. Akhirnya sekalipun dia dapat banyak ilmu tapi ilmunya nggak bermanfaat. Kenapa? Sebab ia membiarkan nafsunya menguasainya. Sebab ia mengikuti apa yang diinginkan nafsunya. Harta besar, uang banyak, siapa nggak mau? Semua mau, jangankan banyak. Kita ini nolak dikasih orang 20.000 susah, berat. Apalagi lebih daripada itu. Padahal toh ngasihnya nggak rutin. Kalaupun rutin waktunya panjang, 5 tahun atau 50.000, 100.000. Kapan? 5 tahun sekali. Uang segitu itu untuk berapa hari? Nggak ada harian, paling 1 hari akan habis. Tapi untuk nolaknya berat semua. Nafsu mau menerimanya. Tapi kalau dia tidak membiarkan nafsunya menerimanya, itu berat. Tapi membuat ilmunya bermanfaat. Rumah, kendaraan ditawarkan secara cuma-cuma, hanya lakukan A misalnya. Lah A yang diperintahkan kita melakukannya itu kecil, mudah, gampang, nggak terlalu beresiko. Ini lengkap ini. Kebetulan belum punya rumah, mau dikasih rumah. Kebetulan belum punya kendaraan, dikasih kendaraan. Komplit. Nolak, berat, susah. Tapi kalau dia menolak, dia mendapatkan apa? Mendapatkan ilmu yang dimilikinya manfaat. Kenapa? Tidak membiarkan dirinya menguasainya. Nah, tentunya seperti itu kan ya, akhirnya membuat dia berharap kepada makhluknya Allah, menjadikan dia atau mengkikis apa yang ada di dirinya berharap kepada Allah. Jadi ditunggu-tunggu, dinanti-nanti. Nah, itu sebuah kesalahan akhirnya. Kita diperintahkan hanya berharap kepada Allah. Nah ini berubah sudah. Anggap dia bukan cinta dunia, tapi ketika dia sudah berharap kepada selain Allah, itu sudah membelokkan arah dari arah yang benar menuju yang enggak benar. Nah, akhirnya ketika nafsunya menguasainya, di situ waran halal padahal haram. Bilang aja nggak boleh padahal boleh.
Akhirnya apa? Ilmunya nggak bermanfaat. Ilmunya tidak bermanfaat karena apa? Membiarkan nafsunya liar atau dia tidak mengendalikan, tidak menjaga nafsunya. Nah, karena itu nafsu ini diperintahkan kita untuk terus melawannya. Dan ini tidak mudah. Karena nafsu itu lebih keji daripada 70 setan. Fan nafsu akhbathu min sab'ina syaitana. Nafsu itu lebih keji, lebih buruk daripada 70 setan. Makanya Nabi SAW mengatakan melawan hawa nafsu itu dengan apa? Jihadul akbar. Jihad yang lebih besar, perang yang lebih besar itu jihadun nafas. Sehingga dikatakan oleh Rasulullah bahwa nafsu itu adalah musuh dalam selimut, susah diketahui, dan kita mudah kecolongan. Baik itu strategi kita atau siasat kita untuk melawan musuh, karena musuh dalam selimut. Makanya kita diperintahkan untuk terus apa? Menentangnya, melawannya, tidak mematuhinya. Awalnya berat, awalnya susah. Seperti bayi yang baru disape, meninggalkan susu ibunya berat buat bayi itu, untuk diganti dengan susu formula. Berat, nggak mau dia, menolak dia, masukkan ke mulutnya, dilepeh sama dia, nangis. Gimana? Karena dia butuh susu, gak dikasih susu yang dia mau, nangis. Kadang semalaman nangis, tidur nggak bisa tidur, nangis. Tapi ketika dibiarkan, berat, susah bagi bayinya, susah bagi orang tuanya. Tapi ketika dibiarkan, dilawan, tidak dituruti, akhirnya apa? Mudah. Setelah itu kasih susu formula A, formula B, formula C, mau semua sudah. Suruh kembali ke susu ibunya, nggak mau. Nolak. Seperti itu nafsu. Wa nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radha wa in taftimhu lam yan fatimi. Kalau nggak disape terus, ketika disape berhenti dia. Berat, susah. Ketika dia bisa lawan nafsunya, dia bisa kendalikan nafsunya, enak sudah. Begitu juga ilmu, kalau dia sudah melawan nafsunya, sudah mengekang nafsunya, sudah bisa mengendalikan nafsunya, ilmunya bermanfaat. Ilmunya itu berjalan sesuai dengan yang diinginkan darinya. Oh, ini tujuannya, ini tujuannya, itu akan benar semuanya sudah. Yang halal halal, yang haram haram, yang boleh boleh, yang nggak boleh. Kenapa? Nafsunya. Tapi kalau dikendalikan nafsu, pas kepingin, padahal nggak boleh, lagi ada ini, ada itu, dan yang lain sebagainya. Kenapa? Nafsunya mau. Na'udzubillah min. Karena itu kita memohon kepada Allah, semoga ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu-ilmu yang manfaat. Ya Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa du'ain la yusma' wa amalin la yurfa'. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.